hal-hal yang berkaitan dengan langkah-langkah penanganan paham radikal dan terorisme dalam upaya menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Hadirin sekalian, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Akhir kata, dengan rasa syukur dan atas nama Tuhan yang Maha Kuasa, maka seminar anti terorisme memperingati Hari Kesaktian Pancasila dan bedah buku dengan judul Batik Anti Terorisme sebagai media komunikasi upaya kontra radikalisasi melalui pendidikan dan budaya memperingati Hari Batik Sedunia secara resmi saya nyatakan dibuka. Sekian dan terima kasih. Yogyakarta, 1 Oktober 2016, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Hamengkubuwono 10. Terima kasih kepada, mohon tetap di tempat dulu Pak. Terima kasih kepada Bapak Dr. Insinyur Didik Purwadi, Magister Ekonomik selaku Asisten Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan sebagai simbolis untuk dibukanya acara ini, oleh karena itu dimohon kepada Bapak Rektor Universitas Kristen Buta Wacana, Bapak Insinyur Henry Feryadi, Magister Sains PhD, dan juga Ibu Anik Handayani, Sarjana Pendidikan Magister Education, selaku pengarah acara untuk mendampingi dalam pembukaan acara ini. Baik, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah atas dibukanya acara ini. Terima kasih kepada Bapak Dr. Insinyur Didik Purwadi, Magister Economics. Itu adalah tadi perlambang dari dibukanya acara seminar anti terorisme dan bedah buku batik anti terorisme. Terima kasih kepada Bapak Rektor Universitas Kristen Buta Wacana, Bapak Dr. Insinyur Henry Feryadi, Magister Sains PhD, dan pengarah acara Ibu Anik Handayani, Sarjana Pendidikan Magister Education. Kami ucapkan selamat datang juga kepada Ibu Insinyur KRAY Angling Kusumo, Sarjana Pendidikan Magister Engineering, dan juga Bapak Songsong Buwono. Selanjutnya kita akan masuk kepada acara keynote speech yang akan disampaikan oleh para keynote speakers kita. Dan untuk itu saya ingin memperkenalkan moderator kita untuk sesi ini yang akan dipimpin oleh Bapak Dr. Andus Purnawan Hardianto, Bapak Dr. Andus Purnawan Haryanto, Master of Economics of Development, dan akan dipimpin sebuah sesi dan berisikan 3 keynote speech dari 3 keynote speaker. Untuk itu kepada Bapak Dr. Andus Purnawan Hardianto, Master of Economics of Development, kami persilahkan. Saat ini kita akan mendengarkan keynote speech dari 3 pembicara yang mewakili 3 institusi dari konsorsium ICRS yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Rektor, Bapak Insinyur Henry Feryadi, MSc PhD, Rektor UKDW, bahwa ada konsorsium dari 3 universitas. Nah, kita ada dosen-dosen senior dari sana. Kami undang mereka untuk berbicara di sini sebagai keynote speech sebelum nanti acara bedah buku sebagai pengantar. Jadi sesuai arahan panitia ini tidak ada tanya jawab karena ini adalah keynote speech. Yang pertama Bapak Profesor Dr. Insinyur Sunaru Samsi, MSc. Kami mohon untuk ke depan Pak Sunaru Samsi. Beliau adalah Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada. Mari di sini Pak, saya di pinggir saja. Ya. Monggo. Kemudian yang kedua adalah Bapak Profesor Nur Hadi Hasan, MA MPhil, PhD. Beliau adalah Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Apakah beliau sudah hadir? Ya, mungkin dalam perjalanan. Kita akan mulai dulu. Kemudian yang berikutnya Ibu Farsiana Adeneri Sakuta, PhD. Beliau adalah dosen program Magister Manajemen Universitas Kristen Buta Wacana dan sekaligus Direktur Gria Jatirasa. Kami persilakan Ibu di depan. Ya, sambil menunggu Bapak Profesor Nur Hadi Hasan. Ya. Ibu Bapak, ini beliau tentu bukan dari sisi artnya, karena tentang buku batik nanti akan pembicaranya tentu yang pengarangnya. Tapi ini persepsi akademis ya, dari guru besar, dari doktor, dari berbagai ilmu untuk mengantarkan kita dalam nanti membedah buku setelah ini. Saya mohon maaf sekali,
ini Bapak Ibu yang di sebelah kiri saya harus belok kanan, yang sini harus belok kiri karena ini nanti ada peragaan busana. Jadi ini nanti ada apa namanya peragaan busana batik. Jadi kita agak melihatnya ke arah kiri. Kita punya waktu mungkin 10 menit untuk keynote speech. Kami mohon untuk Bapak Profesor Dr. Insinyur Sunaryo Samsi MSD. Ya, slide-nya. Oh ya, ada slide-nya. Ya, kami persilakan Pak Sunaryo Samsi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Kristen Duta Wacana, Bapak Dekan, Bapak dari mewakili Gubernur DIY, para pejabat, pimpinan dan tokoh-tokoh masyarakat semuanya. Terima kasih pada panitia untuk memberikan beberapa gambaran mengenai batik. Mohon maaf, saya itu bukan ahli batik. Saya dari Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada, yang kebetulan saat ini saya menjabat sebagai Ketua Program Doktor dan Master Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan. Saya melihat dari sisi lokal wisdom dari batik itu sendiri, karena saya banyak berkecimpung di desa. Ternyata masyarakat desa itu harmoni, kehidupannya harmoni. Maka ketika saya melihat buku ini, saya melihat bahwa terorisme dilawan dengan kekerasan bukan seperti itu, tetapi dilawan dengan harmoni. Bagaimana kehidupan di desa harmoni, dan bagaimana harmoni itu bisa kita terapkan dan bisa kita lestarikan, termasuk diantaranya tadi dengan batik. Kalau boleh Pak Purnawan, Pak Ketua, saya boleh berdiri begitu supaya nanti waktunya tadi sempit. Jadi kebetulan banyak gambar gitu supaya nanti ya, mohon maaf. Bapak Ibu sekalian, saya ingin kebetulan saya tertarik dengan local wisdom atau mengenai kearifan lokal di berbagai daerah, dan saya melihat di berbagai desa itu begitu harmoni, begitu ada kebersamaan, gotong royong. Dan karena apa? Karena batik itulah bagian dari local wisdom. Local wisdom bisa kita lihat dari segi nilai-nilai kelembagaan, bisa juga dari norma-norma, dan juga nanti akhirnya ke perilaku. Dan hasil karya yang berupa batik itu adalah merupakan juga local wisdom. Bapak Ibu sekalian, saya ingin berjalan dari beberapa daerah yang kebetulan saya banyak membimbing mahasiswa saya selama 10 tahun ini, sulit mencari kebaharuan, novelty kalau disertasi itu. Maka coba carilah local wisdom, karena local wisdom itu nanti banyak yang menemukan novelty karena teori-teori kita adalah berasal dari barat. Sehingga ketika hipotesis tidak diterima gampang, itu nanti akan dijawab dengan local wisdom. Bapak Ibu sekalian, saya mulai dari Aceh. Di Aceh itu ada yang namanya kejurunblang. Kejurunblang itu adalah satu aturan di dalam bidang pertanian yang dulu ketika zaman Orde Baru hilang. Pada tahun 2008 lalu kemudian dibentuk dalam suatu kanun, undang-undang. Mungkin ada teman-teman dari Aceh sehingga bisa. Di sana ada aturan-aturan mengenai pengairan. Next. Mungkin bisa agak cepat. Aturan-aturan di bidang pertanian, di dalam pengairan, di bidang gotong royong dan sebagainya menyebabkan mereka rakyat itu harmoni. Di desa, terutama di daerah pedesaan yang di daerah pertanian di Aceh itu mereka hidupnya harmoni. Kalau toh di sana kebetulan ya, ada yang tanam ganja, biasanya tidak di daerah pedesaan tapi di gunung-gunung. Karena mereka tidak terjangkau dengan kanun, tidak terjangkau dengan kejurunblang yang ada di masyarakat itu. Next. Nah, dari hasil itulah maka hasil pertanian kita adanya harmoni, maka meningkatkan produktivitas, dan itulah harmoni masyarakat pedesaan yang saya melihat local wisdom melalui kanun, melalui kejurunblang, melalui nilai-nilai, termasuk nanti batik terakhir nanti akan batik kita lihat di sana. Maka itulah yang menjadi, saya berharap mari kita local wisdom kita yang harmoni itu bisa kita kembangkan, bisa kita lestarikan. Next. Kita ke
Sumatera Barat. Di daerah Sumatera Barat ada yang namanya pesta adat Baraleka Belubanda. Itu hampir sama dengan di Jawa juga. Bagaimana di awal dari pertanian itu mereka bertemu, berkumpul, dipimpin oleh adat, mereka berdoa, memohon kepada Tuhan keberhasilan dan sebagainya. Sesudah itu mereka bergotong royong, bersukaria, bergotong royong di desa, kemudian bertanam padi bersama-sama. Dan dengan cara itu mereka kebersamaan ada, kemudian meningkatkan usaha bersama ada. Karena kita tahu bahwa pertanian itu tergantung pada musim, sehingga kalau tidak ada gotong royong, kebersamaan, kegagalan banyak terjadi. Nah, kemudian next. Nah, hasilnya bisa kita lihat bagaimana kemudian dengan local wisdom, dengan budaya gotong royong kebersamaan di desa, mereka berhasil dengan baik, mereka bisa berpanen hasil dengan memuaskan. Next. Ya, inilah hasil panen di Sumatera Barat. Next. Kita beralih ke menarik, ini adalah bagaimana harmoni saudara-saudara kita di Irian Jaya itu punya local wisdom yang namanya sasi. Sasi itu adat untuk melindungi sumber daya alam. Jadi kalau sumber daya alam di Irian, di Papua itu kemudian tidak berhasil, itu perlu dipertanyakan, jangan-jangan bukan orang Papua ya, karena mereka punya punya aturan bagaimana mengelola hutan sehingga hutan itu menjadi lestari. Nah, ini yang perlu bisa kita lihat bagaimana mereka juga punya budaya. Mungkin batiknya adalah dikit-dikit gitu. Saya sebenarnya juga punya batik. Saya punya batik Papua, tidak saya pakai karena sudah agak karena di Papua juga ada batik juga, dan itu bagian lokal. Hanya motifnya adalah motif gambar-gambar burung cendrawasih gitu ya gitu. Next gitu. Jadi ada upacara. Inilah bagaimana mereka hidup di pedesaan, di gunung-gunung, tapi punya harmoni, punya lokal wisdom, harmoni dengan sesama, harmoni dengan lingkungan alam dan seterusnya. Monggo, silakan. Next. Nah, yang menarik ini di suku Soa. Mungkin ada yang dari teman-teman dari Maluku, dia adat Soa di mana ada kepala desa, ada dihubungkan di desa ada suatu pemerintahan, ada kasasi masjid. Kalau di sana banyak Kristianinya, juga ada majelis gereja gitu, sehingga di situ ada suatu kebersamaan di dalam masyarakat, baik dari segi adat, dari segi agama, dari segi adat yang menyatu dengan agama. Di situ menyebabkan masyarakat lebih harmoni dan seterusnya. Next. Ya. Bagaimana kita lihat kebersamaan masyarakat dalam upacara adat di Maluku. Next. Ya, ini upacara adat. Ini juga ada batik, tentu saja kita lihat ada batik-batik, tentu bukan batik Jogja ini ya, batik dari. Tapi kalau ada yang pakai batik Jogja, mungkin pejabat dari Jogja itu mungkin ya. Ya, mungkin juga itu. Next gitu ya. Ya. Kita kembali ke Batak. Mungkin ada teman-teman dari saudara kita dari Batak, di mana dia ada 3 unsur Dalihanatolu. Dalihanatolu di sana hula-hula, tabu, dan marburi. Itu adalah suatu kelompok besar dari marga gitu. Kalau di Jogja mungkin semacam trah begitu ya. Di mana pertemuannya itu sangat rutin begitu sampai ratusan orang hampir ketemunya. Di sana selalu ada musyawarah adat dan sebagainya, dan dan itu bisa dipakai sebagai media di dalam rangka harmonisasi dan dalam pengembangan masyarakat di sana. Ya, next. Ini upacara, di sana ada batiknya. Yang mana nih Mbak Ani? Ada batik ulos ya. Tapi ulos itu kan mungkin sarung. Ulos ikat gitu ya. Itu katakanlah batik Batak gitu ya. Batik Batak. Oke, next ya. Tentu ini kita kenal semua bagaimana tari tortor Batak itu menarik sebagai apa. Nah, next. Nah, di pedesaan Jawa ini kita juga kenal wiwitan, di mana diawali dengan doa-doa supaya keberhasilan masyarakat bertani ini berhasil begitu, dan di sana kebersamaan sangat, makan bersama itu enak sekali loh gitu ya. Jadi harmoni gitu, dan maka di desa kita harmoni. Kalau terjadi teroris itu biasanya di kota gitu ya. Ya, karena kota kurang harmoni. Bagaimana kita menciptakan kota juga harmoni, seperti juga di desa ini yang misi yang saya sampaikan ke sana. Ini ada upacara witan, next, kemudian ya, dan hasil panen semua gembira dan semua tertawa dan semua tersenyum gitu ya. Tidak ada yang merengut gitu ya.
Monggo, teruskan Lex. Ya. Nah, menarik ini kan kemarin 2 minggu yang lalu saya itu ke Pegunungan Bromo, di Pegunungan Tengger di Bromo. Di situ next itu ya. Mereka hidup, mungkin ada yang sudah pernah ke sana ya. Yang menarik adalah ketika saya diskusi dengan kepala adat di sana, mereka itu begini. Maaf. Kalau kita kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau Shalom atau salam sejahtera. Mereka tidak mengatakan itu. Untuk awal pertemuan mereka mengatakan Hong Ulun Basuki Langgeng. Artinya menapa itu ya? Yang betul bahasa Jawa Sanskerta. Hong Ulun Basuki Langgeng. Pulau Penjenengan selamat kabeh. Ya. Pulau Penjenengan selamat kabeh. Jadi ketika saya di sana, ketua adat itu mengatakan Hong Ulun Basuki Langgeng. Anda harus menjawab Hong Ulun Langgeng Basuki. Artinya apa? Panjenengan pulau selamat kabeh. Jadi kalian mengatakan Hong Ulun Basuki Langgeng, panjenengan menjawab Hong Ulun Langgeng Basuki. Hong menika yang maha kuasa. Ulun itu saya. Nggih. Saya di bawah yang maha kuasa. Selamat pulau, selamat penjenengan, selamat semua. Semuanya luar biasa ini. Wah, ini saya sangat kagum dengan saudara kita dari suku Tengger gitu yang di atas gunung begitu tapi harmoni. Mereka tidak membedakan dari asal, tidak membedakan dari budaya yang berbeda-beda, agama, tetapi mereka menjadi satu gitu. Dari bahasa Jawa Sanskerta nih Pak. Waktu itu saya juga nggak tahu artinya apa itu. Yang saya tahu ulun itu kami kita. Gusti Allah itu luar biasa itu saya. Lalu ketika saya tanya ke sana, wah ini banyak investor masuk di Pegunungan Tengger. Bukan ternyata itu. Jadi mereka tidak bisa orang luar beli tanah di situ. Kalau mau beli tanah di situ risikonya harus menikahi orang sana gitu. Kan malah seneng itu ya. Harus menikah dengan orang sana. Sehingga di sana itu tanahnya ya milik mereka semua. Saya ini investor ternyata bukan itu. Ini adalah local wisdom di mana kalau masuk di daerah itu harus ikut aturan-aturan sana dan mereka kebanyakan hidup di dalam bidang pertanian, luas lahannya lumayan 0,5 hektar lebih dan sebagainya sehingga mereka berkecukupan dan sekarang mereka mengembangkan wisata. Ini Pak Yoto yang wisata dulu ini kita kembangkan gitu. Oke, ini menarik Kampung Tengger. Kemudian kita next lah ini Samin ini Bapak Ibu mungkin sudah pernah ke Samin ini ya. Waktu itu kita punya interpretasi orang Samin kurang ngeyelan, orang Suniam berontak. Memang demikian. Jadi kita lihat Pak Samin itu ya. Samin Surasentiko. The sikap following over. Jadi Pak Samin itu tahun 1859 itu berontak pada Belanda, tapi berontaknya tidak dengan perang. Berontaknya apa? Tidak mau bayar pajak. Tidak mau bayar pajak karena merasa bahwa ini tanah saya, kenapa Belanda yang ada di sini saya harus bayar pajak? Dia tidak mau bayar pajak. Lalu dia lari ke daerah pantai utara Jawa begitu. Jadi kalau sekarang ada tax amnesty, bukan berarti itu Samin. Bukan berarti Samin itu. Jangan-jangan kita, wah saya ikut Samin kok supaya sudah tidak bayar pajak gitu. Wah nggak bener ini ya. Tapi dia punya lokal wisdom luar biasa. Ini yang tokoh muda Samin, saya diskusi dengan mereka, namanya Gun Retno. Selalu dia berontak karena di daerah Pati itu mau didirikan semen, pabrik semen. Dan dia sangat tidak suka karena bumi dan tanah ini adalah ibu pertiwi dan itu penghidupan mereka. Orang Samin hanya mau bekerja sebagai petani. Loh, kenapa hanya petani? Gimana jadi pedagang? Wah, jadi pedagang itu nipu. Kenapa menipu? Lah, saya beli 1 juta dijual 1,5 juta. 500 setengah juta itu bukan hak saya, nggak boleh. Jadi mereka tidak ada yang mau jadi pedagang itu. Semua adalah petani. Luar biasa. Lalu kalau Bapak ini kan punya kerbo dan sebagainya, lalu kalau menjualnya gimana? Kan itu bargaining. Tidak Pak, kami tidak akan bargaining. Apa yang terjadi di sini? Harga sapi, harga kebo, berapa harganya? Dah, sesuai dengan harga pasar. Saya tidak mengambil lebih, saya tidak mengambil kurang. Jadi mereka itu hanya mau hidup di bidang pertanian. Lalu saya katakan, bagaimana kalau nanti pertanian itu makin lama makin surut di Jogja itu ada 250 hektar dari pertanian beralih menjadi pemukiman ini. Nah, betul Pak. Waktu itu saya per tahun ya,
Waktu saya pernah jadi staf ahli Pak Gubernur, rapat dengan Pak Gubernur. Jogja itu 250 hektar hilang per tahun. 250 hektar, banyak itu. Di sana tidak mungkin. Lalu gimana? Mereka tidak khawatir. Enggak apa-apa. Lalu gimana kalau gagal? Tidak apa-apa. Kalau sehari makan sekali disyukuri. Sehari makan 2 kali disyukuri. Sehari makan 3 kali ya disyukuri. Saya pikir wah orang Samin tidak ada yang stres, tidak ada yang stroke dan sebagainya. Mereka luar biasa nih. Yang menarik adalah next lagi. Mereka KTP ini. Dia kalau ditanya agamanya apa gitu. Terserah ditulis apa gitu. Saya bilang banyak orang ke gereja, ke masjid pengen ke surga. Dia bilang, malah tanya sama saya, Bapak, surga ki nang endi to? Bahasanya bahasa Jawa ngupul. Surga ki nang endi to? Dia jawab sini. Surga ki nang kene. Nang atine dhewe-dhewe. Atiku ayem, tentrem, damai sejahtera ki surgaku. Benar juga ya. Orang Samin begitu. Dia malah tanya, surga itu enggak ada, surga itu di tempat hati kita. Maka orang Samin mengenai agama terserah sama petugasnya itu ya sudah tertutup. Ditulis Islam boleh, Kristen boleh, Katolik boleh, Buddha boleh. Syukur kalau nggak usah ditulis. Dia begitu. Tapi ada yang mengatakan, oke, agama Adam. Saya tidak tahu ini yang apa. Dia mengatakan ada beberapa yang mengatakan agamanya agama Adam. Mungkin yang dari teologi ini anunya apa ini yang agama Adam ini teologisnya bagaimana. Yang menarik adalah next. Nah, tidak mau sekolah formal. Kenapa? Orang Samin itu prinsip hidupnya adalah lugu, orang untuk serai, drengki, medit, medidil. Menapa ini ya Pak artinya? Pelit, medidil, orang untuk serai, drengki, tidak boleh benci, tidak boleh dengki. Orang Samin begitu. Nah, ketika saya tanya, kenapa anaknya tidak disekolahkan begitu? Dia jawab, anak saya juga sekolah, tapi sekolah mondokan. Artinya sekolah itu mereka kumpul anak-anak, kemudian yang mengajari adalah orang tua mereka, bukan guru resmi, bukan sekolah resmi. Tujuannya wong sikep nyukulah anak-anak ning mondokane gawe orang gayuh derajat pangkat. Ning gegayuh mung beciki kelakuan benerno ucapan. Sekolah itu tujuannya adalah membetulkan kelakuan yang tidak betul menjadi betul, bahwa perkataan sama dengan perbuatan. Luar biasa ini orang Samin. Lalu kanggo nyukupi kebutuhan saben dina cukup tani, cukup. Sebagai petani cukup, ora kurang. Tujuan ora kepengin pinter, sing pengen tujuan urip ora kepengin pinter, sing penting ngerti nek pinter iki mengko mundak gawe minteri utawa kanggo ngakali. Ini jangan-jangan orang Samin nyindir kita ya. Pinter cuma nyantuk ngakali minteri gitu ya. Jangan-jangan luar biasa orang Samin. Inilah local wisdom beberapa yang saya lalu filosofi banyak nih, filosofi yang bagus orang Samin ini. Tapi memang agak sulit kita kalau datang ke sana, kita bahasa Jawa mereka dan kita kadang-kadang tidak sama gitu ya. Ketika saya tanya, Pak, umuripun pinten? Umure siji dienggo sak lawase. Umure siji dienggo sak lawase. Ternyata dengan umur itu adalah nyawa. Umur nyawa. Lalu kalau ditanya umurnya berapa, mereka nggak tahu. Terserah tulisan di sak karepmu gitu. Kami penelitian susah itu di Samin begitu itu. Tapi menarik tadi lokal wisdom. Jadi di Samin itu nggak ada pencuri, tidak. Nah, ketika ada orang uang hilang pasti akan kembali. Dia tidak mau mengambil milik orang lain. Inilah orang-orang yang ini kurang. Mungkin nenek moyang kita dulu gitu ya. Karena itu katanya zaman dari Jawa lalu tidak mau berontak, lalu lari pinggir ke daerah pantai utara Jawa, di daerah Pati, Blora dan Pati, Blora dan sekitarnya sana ada orang Samin. Oke, kemudian sekarang ini batik nih. Saya kira ini sekilas tadi yang saya sampaikan bagaimana batik itu mengandung filosofi, nilai-nilai. Kalau tadi nilai-nilai budaya, ini nilai filosofi, maka batik itu ada batik sido mukti, sido makmur, sido luhur,
Sidasih itu kan mengandung filosofi tujuan harapan. Bagaimana nanti dengan menggunakan batik itu, saya nggak tahu nih batik saya ini sudah apa ora sida apa. Ya. Punya banyak harapan dan filosofi itu saya kira yang nanti saya pikir Mbak Ani nanti kita semua mengembangkan tidak hanya si batiknya saja tapi local wisdom, harmoni itu yang kita kembangkan karena dengan harmoni apakah itu batik, apakah itu nilai-nilai, apakah itu lembaga maka menyebabkan radikalisme itu akan hilang dan menyusut lama-kelamaan dengan harmoni yang kita ciptakan. Terima kasih, kami kembalikan pada Pak Pimpinan. Terima kasih Prof. Sunaryo Samsi. Selamat datang Profesor Nur Hadi Hasan, MA, MPhil PhD. Beliau ini baru mendarat dari Singapura, ya, pesawatnya dulu langsung ke sini, kita beri aplaus untuk beliau. Mengejar sini ini. Ya. Nanti Bapak yang terakhir setelah Ibu Farsiana, ini keynote speech, jadi tidak ada tanya jawab, memberikan pengantar sebelum bedah buku. We also welcoming our special guest from USA, Reverend Dr. Barry Dessen and Shelley Dessen. Thank you very much for coming. Juga didampingi oleh Bapak Ibu Don Choice surname yang menjadi interpreter untuk mereka. Terima kasih. Yang berikutnya Ibu Farsiana, mari Bu. Berdiri saja Bu seperti Pak Profesor Sunaryo Samsi tadi enak jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom untuk ibu bapak semuanya. Baik, dalam urutan dari keynote speaker saya sebenarnya urut 3, tapi karena Pak Nur Hadi terlambat jadi saya dipindahkan nomor 2. Ada sebenarnya logikanya menurut Bu Ani dan saya pikir itu benar ya. Tapi saya bisa memberikan sedikit latar belakang mengapa saya dalam posisi ketiga untuk menjelaskan penguatan organisasi budaya ekonomi masyarakat. Tadi Ibu Bapak telah mendengar dari Profesor Sunaryo tentang keragaman budaya Nusantara. Dan keragaman budaya Nusantara itu adalah living culture, bagaimana masyarakat tinggal dan hidup bersama dari hubungan pertanian, memproduksi media, instrumen untuk pakaian, dan kemudian membangun sistem makna dan filosofi dari produksi-produksi budaya yang sifatnya material itu. Tetapi yang saya amati di Indonesia adalah organisasi budaya itu tidak berkembang. Nah, saya pikir kenapa? Selama pengamatan saya, mungkin saja masalah kesaksian Pancasila, kesaktian. Jadi ini asumsi saya belum, saya masih terus bekerja keras untuk membenarkan asumsi saya ini. Jadi peristiwa kesaktian Pancasila menyebabkan organisasi masyarakat dilihat sebagai menakutkan bagi pemerintah. Padahal organisasi masyarakat itulah yang memelihara produk-produk budaya, tradisi yang ada dalam masyarakat. Tetapi dia tidak bisa memberi dampak bagi kesejahteraan bagi masyarakat. Karena itu dalam kaitan dengan perayaan Hari Kesaktian Pancasila dan batik sedunia, di mana Yogyakarta menjadi pusat batik dunia. Ini seperti New York of batik. Ya, Yogyakarta. Tadi tepuk tangan dulu ya. Jadi kita berterima kasih karena World Craft of Association memilih Yogyakarta sebagai the center of batik in the world. Itu artinya pusat batik dunia. New York, London, Milan, semua ada di Yogyakarta. Itu luar biasa. Pak Didi kebetulan adalah rekan mitra saya di grassroots ya. Sudah beberapa tahun kita kerja dengan Badan Lingkungan Hidup untuk menggerakkan gerakan hijau di Yogyakarta. Jadi Profesor Didi waktu itu adalah asisten 2 dari pemerintah DIY yang hadir di Pasar Mitten untuk merayakan Hari Bumi. Ya, jadi
kebijakan lokal di Yogyakarta itu luar biasa, sampai dengan menata bagaimana organisasi sosial di dalam masyarakat bisa terlibat mengelola bukan saja produk-produk budaya yang kelihatan indah, tetapi limbahnya, sehingga kota Jogja, dunia, lingkungan menjadi indah dan sejahtera. Jadi terima kasih Pak Didi, sekarang posisi di keistimewaan dan ini bisa mendorong kita untuk kerja lebih jauh. Nah, baik, mungkin kita lihat langsung apa yang saya pikirkan tentang ini ya. Tolong turunkan. Ya, terus. Nah, saya lihat di sini bahwa kesaksian Pancasila yang tadi saya katakan menyebabkan organisasi masyarakat itu dilihat sebagai menakutkan. Sebelum reformasi, kita nggak bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat rapat secara bebas, ya. Tapi sesudah reformasi kita bisa melakukan. Jadi ada asumsi bahwa organisasi masyarakat bisa menyebabkan kekacauan, ya, ada ketakutan. Nah, saya merasa bahwa inilah sebenarnya reformasi memberikan kesempatan supaya rakyat Indonesia tidak menjadi tumbal bagi perubahan kekuasaan dalam negara. Saya ingin jelaskan ini karena ketika kita bicara tentang organisasi masyarakat, pelakunya itu adalah rakyat, orang-orang yang ada di desa. Nanti saya akan menjelaskan bagaimana dinamika ketahanan di dalam organisasi masyarakat desa itu, dan mereka lihat Pancasila itu bukan sesuatu yang teoritis, intelektual, tetapi bagian dari hidup sehari-hari. Pancasila setelah peristiwa tragedi menyebabkan dirinya itu diimplementasi oleh warga dengan hidup bersama, seperti tadi sudah dijelaskan oleh Profesor Sunaru bahwa trauma untuk melewati tragedi Pancasila itu mendorong masyarakat untuk terus membangun keguyuban, walaupun ada ketakutan-ketakutan secara pemerintahannya. Dan setiap ada pertemuan pasti dibilang komunis ya. Nah, itu saya pikir ini adalah salah satu tantangan besar bagi Indonesia. Terus ya, kita lihat. Jadi dampak tragedi memberikan reaksi ideologi komunis menyebabkan warga tidak didorong untuk berorganisasi. Organisasi pada zaman Orde Baru bukan sekedar organisasi tetapi alat kontrol untuk negara. Contoh PKK, itu kontrol bagi perempuan, ya. Jadi saya 10 tahun kerja di organisasi perempuan dan mengalami hal itu. Jadi kalau kita lihat bagaimana kemudian reformasi memberi kesempatan untuk perempuan memperjuangkan hak-haknya, aturan-aturan negara, menghasilkan produk-produk hukum yang melindungi perempuan dan anak dari kekerasan, maka kita ingin aplikasi itu muncul pada organisasi